Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlan Putri dari kelas A. Materi kali ini pengembangan potensi sumber daya dalam mengelola lembaga dakwah. Ada definisi sumber daya manusia menurut para ahli. Armstrong Michael mendefinisikan pengembangan sumber daya manusia sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang untuk memfasilitasi para pegawainya dengan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia juga berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar yang mencakup pembuatan program training untuk memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini maupun di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia menurut Mehdi Erwani Robert adalah upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Menurut Mokijat adalah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan saat ini dan masa depan dengan memberikan informasi pengubahan sikap atau meningkatkan percakapan menurut Setra di Peora. Pengembangan sumber daya manusia mencakup baik pelatihan yang meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas tertentu maupun pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum dan lingkungan keseluruhan. Bin mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan manusia, serta kemampuan individu dalam masyarakat. Pada dasarnya, setiap orang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja itu terlibat atau dapat terlibat dalam proses pembangunan atau produksi dalam kondisi apapun dan dengan kemampuan apapun. Adapun yang pertama, pengembangan sumber daya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan yang terintegrasi dan holistik untuk mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Misi pengembangan SDM di atas adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kompetensi setiap orang yang terlibat atau akan terlibat dalam proses pembangunan. Pendidikan adalah cara untuk mencapai ketahanan dan kompetensi ini. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun lembaga untuk terus meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan pegawai atau karyawan di dalamnya melalui program-program terencana dan merangkai mencapai tujuan yang telah direncanakan. Misalnya ada pengertian lembaga dakwah. Secara bahasa, lembaga adalah organisasi atau badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan usaha atau melakukan penelitian akademik. Lembaga adalah suatu wadah atau badan tempat berkumpulannya orang-orang membentuk suatu kegiatan maupun aktivitas-aktivitas. Dakwah ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu doa, yad'u, da'wan, doa yang mempunyai arti mengajak atau menyeru, memanggil seruan, permohonan, dan permintaan. Ajakan yang dimaksud adalah ajakan kepada Islam atau ajakan Islami. Islam yang dimaksud adalah seruan kepada Islam atau seruan Islam. Menurut Bakhil Khawli adalah suatu proses penghidupkan atau Islam untuk memindahkan umat dari suatu keadaan ke keadaan lain. Menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah berarti mengajak orang untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk, menasihati mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari berbuat buruk. Lembaga dakwah merupakan sebuah wadah yang menjadi tempat bagi para pendakwah dalam menyusun strategi-strategi dalam menyebarkan pesan Islam. Lembaga dakwah juga merupakan tempat bagi para dai maupun calon dai untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang agama Islam agar dapat disampaikan kepada orang lain. Konsep pengembangan potensi sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Sumber daya manusia biasanya disebut dengan istilah human resource, tetapi beberapa orang menggunakan istilah tenaga kerja untuk membandingkan dengan sumber daya manusia. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan istilah sumber daya manusia untuk mengacu pada istilah personalia, pegawaian, dan sebagainya. Satu-satunya sumber daya yang memiliki pikiran, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan adalah sumber daya manusia. Semua potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan sangat memengaruhi pertumbuhan suatu organisasi atau usaha. Terlepas dari kemajuan teknologi, modal, dan teknologi informasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
suatu organisasi atau usaha akan sulit untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Pengembangan sumber daya manusia berarti meningkatkan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan berbagai tugas di masa depan. Pengembangan dapat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan yang terjadi jauh melampaui apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Ini juga merupakan hasil dari upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menangani berbagai jenis tugas, baik organisasi maupun individu, mendapat manfaat dari pengembangan karena karir individu difokuskan dan ditingkatkan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Secara umum, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Meningkatkan produktivitas kerja, kualitas, dan kuantitas produksi karena kemampuan teknik manusia dan manajemen karyawan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku serta mengurangi arus mesin pemborosan, ini juga mengurangi biaya produksi dan menurunkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang dan produksi mesin karena karyawan semakin mahir dalam melakukan tugas mereka. Dan yang keempat ada mencegah kecelakaan. Tujuan pengembangan adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga perusahaan tidak perlu membayar lebih banyak untuk penguatan. Yang kelima, peningkatan pelayanan. Tujuan memastikan bahwa karyawan memberikan layanan yang lebih baik kepada rekan bisnis mereka karena layanan yang baik adalah daya tarik yang sangat penting bagi rekan bisnis yang bersangkutan. Yang keenam, moral. Pengembangan peningkatan moral karyawan karena mereka memperoleh keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaan mereka, meningkatkan semangat mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketujuh ada karir. Pengembangan memberikan karyawan kesempatan yang lebih besar untuk maju dalam karir mereka karena peningkatan keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja. Keahlian dan prestasi kerja biasanya menentukan promosi ilmiah. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia, yang pertama itu ada fasilitas yang memadai. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang disediakan oleh suatu lembaga maupun organisasi untuk mempermudah keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuannya. Fasilitas menjadi faktor pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia karena dengan fasilitas yang memadai membuat pengembangan dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua ada keinginan untuk mau berkembang. Maksudnya adalah sumber daya manusia yang ada dalam lembaga atau organisasi mempunyai tekad yang kuat untuk berkembang. Hal ini mengakibatkan mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pengembangan secara baik. Dan yang ketiga, bersikap sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Baik pengurus maupun anggota hendaknya bersikap ikhlas, sabar, dan penuh tanggung jawab. Maksudnya, pengurus harus mampu mengontrol, bisa melakukan kontrol internal dan berkeyakinan bahwa ia boleh mengontrol dirinya pada pencapaian hasil usahanya sendiri. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia. Pertama itu ada rendahnya keahlian atau skill sumber daya manusia. Dalam strategi pengembangan sumber daya manusia terdapat faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat membuat kurang maksimal hasil pencapaian dari pengembangan sumber daya manusia. Rendahnya skill atau keahlian sumber daya manusia di era globalisasi. SDM ini dituntut memiliki skill untuk meningkatkan kualitas SDM untuk mengembangkan suatu organisasi. Yang kedua ada rendahnya mentalitas sumber daya manusia. Rendahnya mentalitas sumber daya manusia mengarah pada pelatihan moral. Pelatihan moral menjadi salah satu prioritas dalam setiap organisasi. Pelatihan tersebut
bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang punya optimisme, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi untuk pengembangan organisasi. Yang ketiga ada struktur pengurusan yang berubah. Dalam organisasi, setiap organisasi itu memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika aturan-aturan tersebut dianggap kurang relevan di masa sekarang, maka aturan-aturan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama dan menyesuaikan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas dalam pengembangan sumber daya manusia dapat menjadi faktor pendukung apabila fasilitas memadai dan dapat menjadi faktor penghambat apabila fasilitas dapat mengembangkan dalam pengembangan tidak memadai. Maka dari itu, hendaknya sebelum melakukan pengembangan sumber daya manusia, pengurus harus mempersiapkan fasilitas atau sarana yang baik dan lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat pengembangan dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Atau ada kesalahan, mohon maaf pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.